Tes 1 2 tes.
2, tes. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali. Hari ini Minggu 23 Juli 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Kita bagi berdiri. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau selamat. Selama hidupku ku sembah selamat. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara pendeta muda ada simpan doa pembuka. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu sudah dinyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sudah mengalami. Bahkan Tuhan, ketika kami mengalami kasih-Mu Tuhan, ada rasa dalam hati kami supaya kami juga mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan juga biarlah pada kesempatan hari ini kami mau bersyukur, mau beribadah kepada-Mu, dan juga Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu, kuasa si jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis keluarnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk.
kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Firman-Nya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Ya. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, damai Tuhan mengalir di setiap musim kehidupan kita. Amin. Kini masanya kita bersedia. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Masanya kita bersedia, Tuhan Yesus mau datang. Haleluya, Tuhan datang dari surga. Segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Ini masanya kita bersedia, bersyukurlah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Siapkan dirimu, Tuhan. Sekali lagi dari Allah. Datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau. Bangunlah segera, bangunlah segera,
siapkan diriku, Tuhan mau datang. Ya, silakan duduk. Ya, Tuhan akan datang. Kita mempersiapkan diri bagai 5 gadis yang bijaksana, bukan yang bodoh. Menanti datangnya mempelai. Yesus akan datang sebagai apa? Mempelai. Tengah malam terdengar suara song-songlah mempelai datang. Amin. Ya, kalau Yesus datang sebagai mempelai, kita jadi apa? Mempelai wanita. Ya. Amin. Mempelainya raja sudah enak ya. Apalagi mempelainya raja di atas segala raja. Makanya ada namanya kabar mempelai, pengajaran mempelai, supaya kita jadi mempelainya Tuhan. Ya, kita ganti nyanyian kita. Ya. Kirimlah perjanjianmu. Perjanjian, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian, kirimlah perjanjian, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Wanita saja. Kirimlah perjanjian, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Kau pria, kirimlah perjanjian, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian, sama-sama. Kirimlah perjanjian, kuasa perkataanmu, supaya dunia mengerti salibmu. Kirimlah perjanjian. Janji Tuhan adalah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan penolong. Apa penolong kita? Roh Kudus. Kalau kita sudah punya Roh Kudus, kita punya penolong. Tapi juga disebut penghibur. Kapankah orang perlu dihibur? Ketika dalam kesusahan, dalam duka susah. Lagi susah toh. Roh Kudus itu menghibur. Kalau manusia menghibur itu terbatas, ya. Tapi kalau Roh Kudus yang menghibur, Dia betul-betul menimbulkan sukacita, ya. Kita dengarkan firman Tuhan, kita bagi berdiri. Ku tetap setia.
kasih. Yesus Engkau baik bagiku. Baik hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu dari awal, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mengasihi. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai aku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayan sampai akhir ku berdoa. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayani sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani, ku tetap setia melayani. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap setia sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awal-awal tahun. Pada waktu bunyi sangkakala Allah berbunyi, pada waktu sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah. Tuhan pun akan datang dan kami akan berjumpa dengan Engkau, penuh dengan kemuliaan Allah. Perjumpaan Kristus mempelai pria surga kami yang sudah menebus kami, membeli kami dengan tunai, dengan darah yang mahal. Kami pun merasa hidup kami sudah dibeli oleh Tuhan. Engkau membeli kami dengan darah-Mu sehingga kami merasakan hidup ini selama di dunia ini. Kami tidak perlu gelisah, takut, sebab Yesus mempelai pria surga kami bertanggung jawab penuh untuk keselamatan kami selama kami di dunia ini sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Ya, bagi saudara yang pertama kali hadir, ucapan selamat datang ya. Tuhan berkati. Tiba waktunya kita buka Alkitab. Kita buka kitab Yesaya.
Yesaya 33 ayat 2. Temanya adalah Tuhan kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Ya. Lindungilah kami, ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu apa? Kesesakan. Sesuai dengan nubuatan Alkitab bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, sulit. Kalau gampang semua rasanya lega ya. Tapi kalau sudah mulai susah, sulit bagaimana? Mulai sesak. Mulai sesak. Sulit. Ya. Tapi Alkitab mengatakan orang benar pasti diselamatkan dari kesukaran. Mari. Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ya, sekali lagi. Tuhan kasihanilah kami. Ya, ini permohonan. Tuhan kasihanilah kami. Minta dikasihani. Terus Engkau kami nanti-nantikan. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Pertolongan itu ditunggu. Terus lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Amen. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Ya, lindungilah kami setiap pagi. Dengan apa? Tangan-Mu. Tangan Tuhan itu untuk apa? Melindungi setiap pagi. Bukan hanya paginya itu, sepanjang hari. Ya, Ia melindungi tapi juga menyelamatkan, terutama pada masa-masa kesesakan. Ya, memang menanti ini pekerjaan yang paling membosankan, ya kan? Paling apa? Membosankan. Ya. Israel 400 tahun menanti pembebasan. Berapa tahun? Berapa tahun? 400 tahun. Lama atau cepat? Lama ya. Di situ kita diajar menanti, menunggu. Ini baru sebulan. Baru setahun, 2 tahun udah, asa sudah bagaimana. Israel menunggu berapa tahun? 400 tahun. Cukup lamanya. Diajar menunggu walaupun tertindas dalam kesukaran, kesulitan, serba berat. Tapi diajar menunggu. Amin. Orang lumpuh berapa tahun menunggu di kolam Bethesda? 38 tahun. Lama ya? 38 tahun. Sabar. Sabar. Orang sabar kekasih Tuhan. Jangan gopoh-gopoh, ceroboh. Sabar. Amin. Sabar. Diajar sabar. Kalau doa belum dijawab, sabar. Tuhan siapkan yang lebih baik. Amin. Makin lama menunggu, makin besar, makin bagus nanti jawabannya. Makin bagus. Bayangkan 400 tahun orang bekerja. Kalau sekarang kerja harian berapa itu? Berapa sehari? Di pabrik berapa ya? Berapa? 100
100.000 kasih makan. Ada yang kasih makan ya. Sehari Israel gak digaji 400 tahun. Orang Mesir gak gaji Israel, gak digaji. Diperas tenaganya, diperas. Bagaimana kalau kita disuruh kerja gak dikasih gaji? Sakit ya. Sakitnya di mana itu? Sakitnya di mana? Sakit, nggak digaji-gaji. Aduh. Tapi lelatih bersabar. Ingat Tuhan itu adil. Adil. Bayangkan 400 tahun kikir. Orang Mesir itu kikir. Kikir. Mereka kikir. Tenaganya diambil, cuma dikasih makan, tapi tidak digaji. Tapi Tuhan itu namanya adil dia. Maha adil. Dia lihat umatnya, aduh, bangsaku ini, anak-anakku ini semua. 400 tahun, bayangin. Jangankan 400 tahun, sebulan aja kita kerja nggak digaji, cuma peras tenaganya, udah rasanya itu. Ya. Berapa tahun? 400 tahun. Tapi Tuhan punya cara. Orang yang paling pedit itu orang Mesir, Tuhan bisa ubah menjadi orang yang paling murah hatinya. Amin. Amin. Menjadi orang yang paling murah hatinya. Dari paling apa tadi? Pedit, kikir, mereke, secap, jahe. Tapi kalau sudah tiba waktunya Israel keluar, sudah 400 tahun masa kegelapan sesuai dengan nubuatan kepada Abraham bahwa keturunannya nanti selama 400 tahun dalam perbudakan. Dalam perbudakan sudah 399 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? 1 tahun lagi. Udah berapa tahun tadi? 9 bulan. 10 bulan. 11 bulan. Setahun. Pas 400 tahun. Tuhan ubah orang Mesir yang kikir menjadi orang yang bermurah hati. Amin. Amin. Tuhan bilang minta semua. Semua kekayaan Mesir itu minta, itu hakmu. 400 tahun engkau gak pernah digaji. Rapel sekaligus. Rapel berapa tahun? Bayangkan dirapel berapa tahun? 400 tahun. Makanya semua kain-kain yang bagus-bagus, apa batu-batu permata itu ya, yang dikalungkan di tangan, tinggal minta begini, dikasih. Tuhan bisa mengubah orang yang kikir menjadi orang yang murah hati. Sepertinya orang Mesir itu dirampasi, sebenarnya bukan dirampasi. Itu haknya Israel, sebab selama 400 tahun tidak pernah digaji. Bagaimana? Enak gaji 400 tahun kira. UMR aja udah. Berapa UMR sekarang? Hah? Berapa? Sebulan? 2-3? Oh 3 apa itu? 3? Hah? 4?
4 juta kali 12 kali 400. Ish, langsung kaya ya. Makanya orang Israel itu keluar, pakai kalung, pakai semua, kaya semua, sampai susah bawanya ya. Pesangon, belum lagi pesangon. Pokoknya Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Amin. Untuk menepati janjinya. Tuhan membawa ya Israel dari Mesir dengan apa tadi? Kekayaan. Hebat ya. Tuhan itu punya cara. Bagaimana kalau di padang gurun ada nggak makanan? Nggak ada. Ada nggak apa namanya itu rumah? Nggak ada. Tapi Tuhan punya cara. Ya. Tuhan punya cara, dibuatlah namanya tiang api di waktu malam supaya Israel terang, bisa berjalan di waktu malam. Dan padang gurun itu ekstrim. Kalau panasnya waktu siang, ekstrim juga dinginnya waktu malam. Maka dibuatlah namanya tiang api di waktu malam. Untuk apa? Menerangi, menghangatkan. Menerangi, menghangatkan. Israel, Tuhan ajaib. Malam-malam ada tiang api. Ya, dan hangat. Hangat. Nah, kalau siang apa? Tiang awan. Menang supaya sejuk. Tiang api waktu malam. Tiang awan waktu siang. Dituntun oleh tiang awan, tiang api. Tiang awan, tiang api ini sekarang adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Memimpin kita dari Mesir, dari dunia ini sampai nanti ke sorga. Amin. Sampai ke sorga. Dituntun. Ya, dituntun. Jadi Israel itu merasa aman, tenang, dan tidak boleh diusik. Tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Ya, jangan diganggu. Umat Tuhan tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik. Nah, karena umat Tuhan itu disamakan dengan biji matanya Tuhan. Biji apa? Biji mata nih, biji mata, bola mata. Kita ini disebut biji matanya Tuhan. Makanya ini mata ini ya disebut pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Pelita apa? Tubuh. Bagaimana kalau orang tidak punya mata? Tidak punya pelita. Gelap. Kasihan ya. Kalau gelap. Hidup meraba-raba. Meraba-raba. Kasihan. Tapi walaupun mata melihat, tapi kalau dalam kegelapan sama saja meraba-raba. Meraba-raba. Ya, jadi tidak boleh kita ini ya cemas takut. Kita ini biji matanya Tuhan. Makanya untuk mata ini dia tuh mata perlindungan untuk mata ini kan. Ada namanya kelopak mata. Ada namanya bulu mata. Ada namanya apa ini? Alis. Begitu keringat datang dibelokkan sama gitu. Begitu keringat dibelokkan. Soalnya kalau keringat itu netes ke mata itu pedih. Pedih.
dilindungi. Belum lagi kalau nanti dilindungi, masih dilindungi sama apa deh? Kelopak mata. Supaya mata itu terasa terjaga, aman. Ya. Lebih daripada itulah Tuhan menjaga kita. Amin. Nah, Dia jaga kita dari segala mara bahaya. Israel itu dijaga. Dijaga. Selama dalam perjalanan. Cuman Israel ini ya tegar tengkuk. Tegar apa? Tegar apa? Apa sinonim tegar tengkuk apa itu? Keras kepala. Keras apa? Kepalanya keras. Susah dia tur. Kerjanya apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Dikasih mana. Padahal mana itu makanan dari sorga. Makanan dari apa? Sorga, turun dari sorga tuh. Disebut makanan malaikat. Makanan apa? Malaikat. Bentuknya bundar. Warnanya putih. Rasanya seperti madu. Bayangkan. Bundar itu artinya kasih. Lambang kasih. Putih artinya suci. Amin. Belum lagi manis. Janji Tuhan itu lebih daripada madu. Amin. Amin. Nah, jadi begitu Israel dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Sampai nanti di negeri perjanjian, negeri Kanaan. Udah sampai di sana. Disebut negeri yang berlimpah susu dan madu. Udah pernah makan madu? Madu asli? Belum. Bapak saya dulu tuh dengan saya suka ngambil madu dulu. Jadi namanya madu tahu. Ya. Di kampung itu suka ada pohon nangka, ya, pokoknya di antara kampung-kampung itulah ada pohon nangka. Nah itu nanti di situ suka ada lebah. Nah bapak saya karena tukang madu, jadi saya pernah ikutlah begitu ya. Di rumah biasanya suka ada madu. Dibawa alang-alang. Nah, ada cirinya sudah dari cara riak-riaknya ini, siapa ini? Lebahnya ini udah kelihatan nih, sudah banyak madunya. Diambil sedikit alang-alang baru dinyalakan begitu. Terus nanti pada pergi si lebahnya itu pada pergi. Udah pada pergi terbang, baru dibersihkan lagi, bawa golok. Masih ada yang nempel di situ. Udah siapkan apanya itu baskom lah, ember, potong. Masuk. Sampai semua. Sebelum sampai di rumah kita makan dulu katanya. Kita coba dulu. Aduh, manisnya luar biasa. Udah itu nanti diperas, dimasukkan di botol. Biar berbulan-bulan tidak akan pernah rusak. Madu asli. Cara ngetes madu asli tahu caranya belum? Belum. Ambil setetes, taruh di piring, kemudian siram dengan air panas. Kalau buyar berarti palsu. Bisa? Sekarang dapat ilmu bagaimana ngetes madu asli. Bagaimana ngetes madu asli? Ambil setetes madu taruh di siram dengan apa? Air panas. Kalau buyar, palsu. Kalau nggak buyar berarti asli. Janji Tuhan itu lebih manis dari madu. Kita ini hidup dari janji. Amin. Dalam Alkitab ada ratusan janji Tuhan. Amin. Janji perlindungan, penyertaan, pertolongan. Itu janji Tuhan.
Ada nyanyian kan? Janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin percaya. Terus gimana? Itulah itu ya. Janji Tuhan menghidupi. Kita hidup dari janji. Alkitab itu kan janji. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama 39 buku. Perjanjian baru 27. Kalau dijumlah jadi berapa? 66. Ini meja roti, ini roti. Nah, ini roti. Nah, ini namanya roti ya. Tar. Ada di situ laser. Ya, pokoknya sayangnya ya. Nah, ini ada 2 tumpukan roti. Jadi sini 6. Kalau ditulis jadi berapa? 66 buku kitab perjanjian. Janji Tuhan. Amin. Jadi kita hidup dari mana? Janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Amin. Janji penyertaan, pemeliharaan. Kalau ada ketakutan, janji perlindungan. Kalau terancam. Jadi jangan takut walau sendiri berjalan ya. Tapi jangan ya. Apalagi waktu malam. Ya kan begitu kan? Jangan. Ya. Takut. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku menyertai engkau. Amin. Kalau Tuhan beserta kita, tidak perlu takut. Dan jangan diganggu. Jangan diganggu. Umat Tuhan jangan diganggu. Jangan diusik. Ya, mengganggu, mengusik itu sama dengan mengusik, mengganggu biji matanya Tuhan. Jadi jangan takut ibu-ibu waktu sendiri ya. Berjalan sendiri, tidur sendiri. Amin. Makin takut, makin berserah kepada Tuhan. Makin apa? Berserah. Terkadang Tuhan izinkan kita dalam ketakutan. Supaya apa? Berserah. Kalau sudah berserah, pasti Tuhan campur tangan. Ya, campur tangan. Ya. Ini minta dikasihani. Tuhan kasihanilah kami. Minta belas kasihan. Dan engkau kami nantikan. Ya. Lindungilah kami. Selamatkanlah kami. Ya, selamatkanlah kami. Jadi ini permohonan. Ya, permohonan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Ya. Mari kita baca dulu. Lukas 13 ayat 34. Ya. Lukas 13 ayat 34, demikian firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari mereka dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya ya. Rumahmu ini akan ulangi tadi. Yerusalem, ya. Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini Yerusalem membunuh nabi-nabi. Terus perhatikan.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Iya, Yerusalem tidak mau dilindungi. Akhirnya hancur. Kenapa hancur? Nggak mau dilindungi. Bukan Tuhan tidak mau melindungi, tapi tidak mau dilindungi. Kenapa hancur? Karena tidak mau dilindungi. Padahal Tuhan mau melindungi, nggak mau dilindungi. Perlindungannya tadi seperti induk ayam. Pernah pelihara ayam? Pernah. Sampai bertelur? Sampai menetas? Taulah ya. Ya kan? Bagaimana anaknya itu nurut, ikut gitu. Ya, dikais. Wah, dipanggil. Biar induknya ini lapar yang perlu anaknya. Makannya kan? Dapat cacing. Wah, dipanggil. Udah, makan. Begitu bahaya, kembangkan sayapnya. Ada musuh, pada takut semua. Pokoknya anaknya ini harus merasa aman. Sampai nanti bertumbuh. Rasa aman. Seperti anak-anak ayam. Di bawah sayap induknya. Bisa mengerti? Begitu juga kita ketika dalam bahaya. Berlindunglah dalam naungan sayapnya Tuhan. Amin. Apa sayapnya Tuhan? Sayap Tuhan itulah firman Tuhan dan Roh Kudus melindungi kita. Apa perlindungan kita? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu utusan Allah. Apa utusan Tuhan? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebelum dia naik, dia berkata, aku pergi ke Bapa nanti untuk mengutus penolong, Roh Kudus. Yesus sudah di surga, tapi Roh Kudus ada menyertai kita. Dan firman Tuhan. Jadi apa yang melindungi kita di dunia ini? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu perlindungan. Ya, kalau saudara sudah punya firman, punya Roh Kudus, berarti saudara sudah punya perlindungan. Amin. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Perkataan yang kuucapkan kepadamu adalah roh. Diutus juga Roh Kudus. Firman itu roh. Roh Kudus juga roh. Nggak bisa dilihat oleh mata. Tidak bisa dilihat oleh mata. Bisa? Ngerti? Itulah yang menyertai kita. Ya, penyertaan Tuhan lewat firman dan Roh Kudus yang disebut sayap burung nasar. Sayap apa? Burung nasar. Nanti kan gereja Tuhan mempelai wanita diberikan sayap burung nasar. Sayap itu apa tadi? Firman Tuhan dan Roh Kudus yang bawa kita terbang nanti. Terbang meninggalkan dunia ini. Meninggalkan apa? Dunia ini. Ya, contoh-contoh dalam Alkitab ada. Siapa yang pernah hidup naik ke surga? Siapa? Hidup. Kalau perjanjian lama siapa pertama? Henok. Umurnya berapa itu Henok? 365 tahun. 300 itu apa? Ini kelilingnya tabernakel. Ini panjangnya 100. 100 tambah 100 berapa? Tambah 50? Hah? Tambah 50? 300. Berapa tadi umurnya Henok? 65. Jumlah tiangnya di sini 20, di situ 20, sini 10. 10 jadi berapa itu? 60.
tingginya 5. Ini tingginya ini 5 hasta itu. Jadi berapa? 365. Karena memang hidupnya Henok di pola tabernakel, maka dia pun ke sorga, ke tabernakel yang sesungguhnya. Bisa mengerti? Di mana Henok sekarang? Di sorga. Enak ya kalau kita masih berjuang. Berapa umurnya Henok tadi? 365 tahun. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah. Padahal zaman itu zaman jahat loh. Jahat. Tapi bisa menjaga diri. Pergaulan dijaga. Ya. Henok punya teman, pernah pacaran, pernah menikah, punya anak. Bukan tidak boleh. Tapi Henok tetap menjaga dirinya. Sampai saat pengangkatan. Hebat ya. Henok terangkat ke surga. Siapa lagi yang terangkat ke surga? Elia. Dia dalam dengan apa? Kereta berapi. Kereta apa? Berapi. Datang tuh. Kereta apa? Berapi. Hebat ya. Siapa lagi? Satu lagi. Musa. Siapa? Musa memang mati. Tapi bangkit pada hari yang ketiga. Makanya waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa hadir. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Nah, Musa. Seorang yang paling lembut di bumi. Melebihi segala sesuatu. Siapa yang paling lembut? Musa. Lebih daripada segala sesuatu. Belajar lembut ya. Amin. Pernah enggak Musa marah? Pernah Musa marah? Pernah. Disuruh pukul batu satu kali, dia emosi. Dia pukul batu berapa kali? 2 kali. Kata Tuhan, engkau melanggar kekudusanku. Melanggar apa? Kekudusanku. Musa sampai ke negeri Kanaan? Tidak. Tidak. Salahnya berapa? Salahnya berapa? Dosanya berapa? Berapa dosanya? Pukul 1 dosa. Pukul 2 kali. Dosa. Cuma 2 dosa sudah batal ke negeri perjanjian. Tapi hari ketiga dia bangkit kembali. Amin. Amin. Hari ketiga bangkit. Hari ketiga itu hari kebangkitan. Mana buktinya? Musa sudah di sorga juga. Amin. Buktinya waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Siapa yang hadir? Musa dan Elia. Amin. Elia kan terangkat ke surga dengan kereta berapi. Dengan kereta apa? Berapi. Tuh Elia. Ya. Musa terangkat ke surga. Buktinya mana? Ya. Nah, kalau saudara pernah nggak ikut kita wahyu ini. Ya. Nggak ikut apa namanya itu? PA kitab wahyu diterangkan nanti lama. 4 zat hidup. Berapa zat hidup? 4. Salah satunya itu Musa. Siapa? Musa. Berapa zat hidup? Musa. Salah satunya dalam kitab Wahyu. Boleh. Coba. Wahyu pasal 4 itu. Sedikit ya. Ya, perhatikan. Supaya tahu. Wahyu pasal yang keempat ayat 1.
Ya, yang pernah ikut kitab Wahyu pasti tahu. Soalnya pelajaran kitab Wahyu kita sudah sampai pada pasal 16 ya. Ya, coba pasal 4 baca. Wahyu 4 ayat yang pertama, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya, Kemudian- 24 tua-tua. Tua-tua. Ya, tua-tua itu maksudnya rasul-rasul. Apa? Rasul-rasul. Berapa rasulnya? 24. 12 itu hujan awal. Gereja mula. Nanti akan muncul rasul hujan akhir. Berapa? 12. Jadi berapa semua? 24. Nah. Ya, terus perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Ya, sorga terbuka. Amin. Amin. Sorga bagaimana? Terbuka. Kalau terbuka berarti menerima. Sorga masih terbuka menerima orang-orang berdosa masuk ke sorga. Jangan setelah nanti pintu ditutup baru masuk. Terlambat sudah. Seperti 5 gadis yang bodoh. Suka terlambat. Di sini manggalah. Nggak suka apa? Terlambat. Sukanya lebih dulu. Ya, perhatikan. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya, naik rohani harus menaik. Ya, terus perhatikan. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di atas. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Ya, seperti permata yaspis. Ini Allah itu ya. Allah seperti permata yaspis. Terus perhatikan. Dan permata sardis. Ya, seperti permata sardis. Terus. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gemilang-gemilang, bagaikan jamrud rupanya. Iya, ada pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang. Terus, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi ada tahta, ada 4 zat hidup, ada 24 tua-tua. Ya, ini tahta Allah. Berapa tadi tua-tuanya? 24. Itulah para rasul. Rasul hujan awal itu untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Untuk apa? Pertumbuhan. Gereja Tuhan sudah tumbuh sekarang. Di mana-mana, di seluruh dunia. Tapi perlu matang dewasa. Perlu apa? Dewasa. Harus dewasa. Sebab yang menjadi mempelai itu harus dewasa. Maka dibutuhkan namanya hujan akhir. Hujan apa? Hujan akhir. Ada kan dalam Alkitab? Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu menumbuhkan supaya tumbuh. Kalau padi tumbuh. Tapi kalau tidak ada hujan akhir bagaimana? Busuk. Gagal panen. Makanya harus ada hujan akhir. Hujan apa? Hujan akhir. Hujan akhir itu untuk mematangkan. Supaya gereja Tuhan matang. Jemaat matang. Menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Jadi mempelainya Tuhan. Mempelainya raja saja di dunia sudah paling enak ya. Betul gak? Ya jangan usah raja lah. Istrinya gubernur sudah enak. Nggak usah gubernur lah. Istrinya bupati juga sudah enak. Apalagi mempelainya Tuhan.
Amin. Karena Yesus akan datang sebagai mempelai. Makanya namanya ada pengajaran mempelai. Nah, pengajaran pertobatan perlu, pengajaran baptisan perlu, ya, pengajaran tentang kasih perlu, ya, semua. Tapi kita memerlukan pengajaran mempelai supaya kita jadi mempelainya tuh. Amin. Amin. Sebab nanti akan ada terdengar suara song-songlah mempelai datang. Boleh Matius 25 ayat yang ke-6. Perhatikan. Ya. Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai laki-laki datang, song-songlah dia. Iya. Tengah apa? Malam, tengah malam itu gelap. Pada puncak kegelapan dunia, kejahatan dunia nanti. Yesus akan datang. Akan terdengar suara berkata, song-songlah mempelai datang. Kita yang sudah siap masuk ke perjamuan kawin. Amin. Maka sibuk berbahagialah dia yang diundang pada pesta kawin anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 6, perhatikan. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti derguruh yang hebat, Ya, katanya. seperti desau air bah di bawah, itu kemudian desau guruh di atas, ya. Terus perhatikan. Haleluya. Haleluya. Terdengar suara apa? Haleluya. Ya, seperti suara apa tadi? Desau air bah. Seperti apa lagi? Derguruh yang hebat. Deru guru. Suaranya apa? Haleluya. Apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Bukan haleluya, Pak. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi di sorga itu nanti haleluya. Jangan malu bilang haleluya, ya. Ya, perhatikan. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Ya, menjadi apa? Raja. Berapa lama di bumi jadi raja? 1000 tahun. Jadi raja berapa nanti? Berapa lama? 1000 tahun. Enak ya, 1000 tahun ya. Enak pisan. Jangankan 1000 tahun. Ya, 70 tahun aja jadi raja udah enak ya kan. Ya. Ini nanti jadi raja-raja. Perempuan apa tuh? Ratu ya. Hebat. Ratu. Ya, perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Pesta kawin anak domba. Yesus disebut anak domba yang lemah lembut. Makanya Yesus lahir di kandang domba. Amin. Lahir di mana? Kandang domba. Maka disebut anak domba. Anak domba Allah. Amin. Yang lemah lembut. Ya, terus. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, lenan halus. Putih berkilau-kilauan. Hebat ya, pakaian mempelai ya. Lenan halus, lembut.
Perhatikan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Iya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya. Jadi pesta kawin. Ya, makanya Yesus memberi satu perumpamaan, seorang raja mengadakan pesta kawin untuk anaknya. Diundang. Ya, saya baru beli apa disebut? Baru beli 5 pasang lembu. Maaf, saya tidak bisa hadir. Yang satu berkata, saya baru beli ladang. Jadi saya harus melihatnya. Saya tidak bisa datang. Terus satu lagi apa itu? Ya, apa lagi? Apa? Saya baru nikah. Masih honeymoon, jadi saya masih ke Bali, kemana? Belum bisa kepes, tak kawin anak domba. Ya, masa baru beli 5 pasang lembu nggak bisa datang, ya kan? Gara-gara beli ladang nggak bisa datang, gara-gara baru kawin nggak bisa datang, itu berdalih. Ini memang gak ada dalihnya. Setiap datang ibadah, setiap hari Minggu udah tahu siap-siap, amin. Jangan mencari dalih. Kalau nanti ditanya siapa kira-kira jawab saya nanti siapa. Kalau saya ditanya nggak hadir, apa jawab saya? Ya, jadi yang kalau ibadah itu cari jalan supaya hadir beribadah. Amin. Jangan cari alasan supaya jangan datang beribadah. Ya, karena ibadah itu yang tertinggi. Ibadah nggak bisa disamakan dengan duit. Ibadah tidak bisa disamakan dengan gelar apapun, nggak bisa. Karena yang berguna itu adalah ibadah, baik untuk sekarang dan akan datang. Apa yang paling berguna? Ibadah. Makanya yang diukur itu bukan duitnya, ibadahnya. Ukurlah mereka yang beribadah. Amin. Jadi yang diukur apa? Ibadah kita. Bukan dompetnya yang dihitung. Ya, tapi ibadah. Amin. Ya, maka disebut ibadah berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup di dunia ini dan hidup yang akan datang. Setelah hidup di dunia ini nanti lanjut kita di surga. Amin. Sebenarnya kalau mati dalam Tuhan itu paling enak itu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Enak. Orang mati kemana itu? Firdaus. Ingat yang mati di kanan Tuhan Yesus. Ada satu di kanan, satu di kiri. Ya. Sama-sama dihukum mati. Ini dua ini penjahat nih. Kalau Yesus tidak ada salahnya. Pilatus memeriksa perkaranya. 6 pengadilan dijalani Tuhan Yesus. Tidak didapati suatu kesalahan. Tidak didapati apa? Suatu kesalahan. Pilatus berkata, aku bebaskan dia. Sebab aku tidak dapati kesalahan. Tapi orang-orang Farisi, ahli Torah, salibkan dia. Kejahatan apa yang diperbuat? Mereka bertanya, salibkan dia. Kejahatan apa yang diperbuat? Akhirnya pengadilan masyarakat yang banyak yang menang. Yesus pun disalibkan, tapi tanpa suatu kesalahan. Baik perkataan, perbuatan, isi hati dia bersih.
Makanya darah Yesus yang tercurah di Gunung Golgota adalah darah yang kudus, darah yang sempurna. Untuk menggantikan semua korban-korban di dalam perjanjian lama. Kalau orang miskin korbannya apa? Tekukur, kalau enggak merpati. Orang miskin. Kalau orang sedang domba. Kalau orang kaya lembu. Ini orang apa ini? Orang apa ini? Orang lembu atau orang domba? Atau burung tekukur? Harus ada darah ditumpahkan. Kalau ini dibakar sini, mesbah korban. Dibakar di situ. Dibakar sampai habis. Sampai habis. Namanya altar. Altar itu artinya tempat yang tinggi. Tempat apa? Tempat yang tinggi. Di mana Allah dan manusia berjumpa. Allah dan manusia berjumpa. Makanya Yesus mati di tempat yang tinggi. Di Gunung Golgota. Amin. Yesus mati bukan begini. Atau begini. Atau begini. Enggak. Yesus mati begini. Nah ini. Matinya Yesus disalib. Ya kan? Di Bukit Golgota. Ya kan? Satu tangan diberi kepada Allah. Satu tangan diberi kepada manusia. Berdamai. Korban pendamaian. Amin. Yaitu korban pendamaian. Allah yang suci, manusia yang berdosa diperdamaikan dengan korban Kristus, dengan darah Yesus. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada perdamaian, tidak ada pengampunan. Memang harga yang Allah bayar membeli kita ini bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Darah yang mahal. Seperti darah anak domba yang tidak bercacat celah. Itulah darah Kristus. Jadi saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Mungkin manusia tidak menghargai kita, tapi yang penting Allah menghargai kita. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Senilai korban Kristus, senilai darah Yesus. Kan itu jangan sia-siakan hidupmu. Kita berharga. Amin. Mahal. Tidak ada yang lebih mahal dari saudara di mata Tuhan. Saudara sudah dibeli. Jadi saudara ini mahal, berharga di mata Tuhan. Baik nggak Tuhan? Mari kita mau datang. Kita rongsokan sebenarnya. Tapi dibeli. Ada orang mau beli saudara nggak? Jangankan dibeli. Numpang di rumahnya pun saudara nggak akan diterima. Betul kan? Kelamaan di sini. Suruh pergi. Kalau Tuhan terima. Amin. Terima. Dibeli saudara. Mari. Kita angkat sebuah lagu. Kita angkat lagu. Darahnya amat kuasa. Tahu ya? Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan
Semua susah, ya nggak lembut itu. Darahnya tebus saya. Ya, lembut. Ya, lagu lama ya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Lagu lama. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebusan, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebusan. Perempuan saja, kaum pria bisa berdoa. Amin. Lalu sama-sama. Singa saja. Darah yang tidak bercacat, yang tertumpah di gunung Golgota, itulah korban pengampunan. Kalau dosamu diampuni, engkau bahagia, engkau bisa masuk surga. Darah yang berkuasa. Tidak ada yang bisa menebus saudara. Dengan uang tidak mungkin. Terlalu mahal harga penebusan. Hanya dengan darah Yesus. Itulah yang tertumpah di gunung sama-sama. Darahnya amat kuasa, suci dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebuskan, lepaskan segala susah, lepaskan segala susah. Darahnya tebuskan. Tundukkan kepalamu, berdoa saja. Engkau mendapat pengampunan. Engkau mendapat pengampunan. Kalau dosamu diampuni, engkau berbahagia. Coba itu pelanggaran lewat perbuatan, pikiran, tindakan. Itulah yang diampuni oleh Tuhan. Diampuni oleh darah. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Itulah sebabnya Dia berikan darahnya yang kudus untuk mengampuni dosa kita. Sehingga kita selamat oleh darah Yesus. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan.
Kami bersyukur buat korban pengampunan dari Tuhan. Sampai ke akar-akar dosa Engkau cabut semua, sehingga kami bebas dari dosa. Dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kami, tapi darah Yesus yang berkuasa melindungi kami, menjaga kami dari si jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sakit boleh diraba penyakitnya dengan tangan kiri, tangan kanan. Hamba berdoa buat anak-anak yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Hamba berdoa baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Bilur-bilurmu, darahmu menyembuhkan. Darah Yesus, darah yang berkuasa mengampuni, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan satu kali. Kita nyanyikan nyanyian ya. Kuasa nama Yesus. Nama Tuhan adalah nama di atas segala nama yang ajaib ya. Hari Selasa ada doa jam 6:30 ya. Hari Rabu pendalaman Alkitab, kitab Wahyu ya di Cimindi jam 6. Sabtu ibadah remaja muda
jam 6:30. Umum kita ibadah kembali jam 7.30 di Cimindi, sini 10.30 ya. Kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Ya. Kita doakan mereka yang masih kurang sehat, ya Opu Romando, ya Opu Kembar, Bapak Fitri, Saudari Yuli Huta Barat, ya Sis Lydia, Ibu Susan, ya baru menjalani operasi mata supaya pulih, dan Ibu Hamil di Senawari penantian melahirkan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka Engkau tolong. Opu Romando perempuan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga buat Opu Kembar, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga buat Bapak Fitri, Pak Tambunan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga buat Yuli Huta Barat, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Juga Ibu Susan yang baru menjalani operasi mata, bilur-bilur-Mu memulihkan, menyembuhkan. Juga Ibu Hamil yang akan bersalin, ya saudara kami di Senawari, Tuhan tolong supaya bidan yang menanganinya juga bisa menolong, memberi yang terbaik, dan bayinya lahir dengan normal, juga ibunya diberi kesehatan, dan segala yang dibutuhkan Tuhan mengadakan. Jehovah Jireh bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab Allah kami adalah Allah pembuat keajaiban. Terima kasih, kumpulkan kami pada hari jam-jam ibadah, membawa jiwa-jiwa padamu supaya semakin banyak orang selamat. Pemerintahan setempat berkati dari tingkat RT, RW, kepala desa, juga berkati Muspika, juga di Ngamprah ini, Bupati Bandung Barat berkati, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak UU berkati, juga berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Semua berkati Tuhan, supaya mereka bisa mengatur dengan pertolongan Tuhan. Bangsa ini mencapai manusia seutuhnya, sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.